Tokoh pertama yang akan saya jelaskan yaitu Ferry Unardi, pendiri Traveloka. Ferry Unardi lahir pada tanggal 16 Januari 1988 di Kota Padang, Sumatera Barat. Selepas lulus SMA, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di luar negeri, tepatnya di jurusan Sains dan Engineering di Purdue University yang terletak di wilayah bagian Indiana, Amerika Serikat. Setelah lulus S1, Ferry bekerja di Microsoft. Setelah 3 tahun bekerja di Microsoft, Ferry merasa bahwa ia tidak bisa berkembang di perusahaan ini. Ia kemudian memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2 di bidang bisnis di Harvard. Baru 1 semester di Harvard, Ferry memutuskan untuk keluar dan membangun Traveloka. Ide ini tercetus karena dulu Ferry kesulitan untuk mendapatkan tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia. Awalnya, Traveloka adalah situs perbandingan harga tiket. Ferry kemudian berusaha untuk mengembangkannya menjadi aplikasi e-ticketing. Dan hingga saat ini, Traveloka masih digunakan untuk membooking tiket hotel dan pesawat secara online. Nilai entrepreneurial yang saya dapatkan dari beliau adalah jika sudah memiliki banyak pengalaman di tempat kerja maupun saat di jenjang pendidikan, tidak ada salahnya untuk membuat usaha sendiri dan mandiri. Tokoh kedua yaitu I Gusti Ngurah Anom. I Gusti Ngurah Anom atau yang akrab disapa Aji Krishna adalah seorang pengusaha sukses di Bali. Usaha yang didirikan Aji Krishna adalah Krishna Oleh-oleh Khas Bali. Krishna Oleh-oleh adalah salah satu pusat oleh-oleh terbesar di Bali. Aji Krishna lahir dari keluarga yang sederhana. Ia besar dan hidup di pedesaan. Orang tua Aji yang saat itu berprofesi sebagai petani, didampingi keseharian ibunya yang hanya berjualan kue di pasar, membuat Aji Krishna hidup dalam kesederhanaan. Kesehariannya hanya diisi dengan sekolah dan membantu orang tua. Selain membantu orang tuanya, Aji juga bekerja sebagai buruh angkat kayu di tempat usaha milik kakeknya. Tamat sekolah menengah pertama, Aji sempat memimpikan untuk bisa bekerja di industri hotel. Pada saat itu, bekerja di hotel menjadi salah satu profesi yang dibanggakan dan dianggap menjanjikan. Kurang lebih 6 bulan, Aji melanjutkan sekolah di SMIP atau Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Tetapi beliau harus putus sekolah dikarenakan tidak mampu membayar sekolah. Putus sekolah membuat Aji Krishna akhirnya memberanikan diri untuk merantau ke Denpasar. Hari kedua merantau, beruntung dirinya sudah bisa mendapatkan tempat tinggal. Walaupun hanya sebatas gardu pos satpam milik sebuah hotel. Kurang lebih 2 tahun Aji menumpang tidur, makan, dan mandi di sana. Namun, Aji tidak hanya diam dan menikmati fasilitas yang ia dapat. Ia bertransformasi menjadi tukang kebun dan bersih-bersih hotel. Bahkan, ia juga menjadi tukang cuci mobil pribadi pemilik hotel tersebut. Selama 2 tahun Aji berhasil mengumpulkan tabungan sebesar 150.000. Uang tersebut digunakan beliau untuk membeli motor Honda CC 70. Bisnis pertama beliau adalah cok konveksi. Cok konveksi awalnya adalah hasil dari kolaborasi Aji Krishna dan bosnya. Pada saat itu dikembangkan mandiri oleh Aji Krishna. Proses awalnya tidak mudah, dibutuhkan waktu kurang lebih 6 tahun untuk bisa membuat konveksi ini dimulai dikenal oleh masyarakat. Tahun 2006, konveksi Aji yang dinamai Cok Konveksi berhasil menjadi konveksi terbesar di Bali. Berdampingan dengan Siddhartha yaitu usaha yang dimiliki oleh bos sebelumnya. Sudah berhasil memiliki untung yang lumayan dari penghasilan bisnis konveksi, membuat Aji dan istri mulai berpikir, bisnis apa lagi yang bisa dijalankan. Setelah melakukan beberapa survei lapangan, ia berinisiatif untuk membuka pusat tuku oleh-oleh. Tahun 2007, resmi dibukalah outlet Krishna yang pertama, berlokasi di Jalan Nusa Indah, Bali. Hingga akhirnya berdiri Krishna 5. Nama Krishna yang awalnya hanya diperuntukkan sebagai pusat oleh-oleh saat ini sudah
dikembangkan menjadi beberapa bisnis besar lain seperti restoran, wahana wisata, hingga properti. Hal yang awalnya dibangun di Pulau Bali atau outlet yang hanya didirikan di Pulau Bali, kini sudah mulai terbuka untuk kota-kota besar seperti Surabaya dan sekitarnya. Nilai entrepreneurial yang saya dapatkan dari beliau yaitu kerja keras dan inovatif adalah kunci dari kesuksesan. Dan kita harus berani membangun bisnis secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Tetapi kita juga tidak boleh lupa dengan jasa orang lain di bisnis kita. Tokoh ketiga yaitu Amancio Ortega, pendiri brand Zara. Pria dengan nama lengkap Amancio Ortega Gaona lahir pada tanggal 28 Maret 1936 di Busdongo Dearbars, sebuah desa kecil dengan kurang dari 100 warga yang terletak di wilayah utara Spanyol Leon. Dia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Kehidupannya pada masa kecil berbanding terbalik dengan apa yang ia miliki saat ini. Ia lahir di keluarga yang bisa dibilang hidupnya pas-pasan. Ayahnya bekerja sebagai pekerja di kereta api dan ia adalah anak paling muda. Karena tuntutan bekerja dari sang ayah, Amancio harus pindah ke La Coruna pada usia 14 tahun. Ia juga meninggalkan semua kehidupan pada masa kecilnya di Leon, termasuk semua pendidikannya dan sekolahnya. Di La Coruna, Amancio mulai mencari pekerjaan dan belajar mengenai dunia bisnis pudar fashion. Ia pertama kali bekerja di sebuah toko bernama Gala. Toko ini menjual berbagai macam kebutuhan sandang seperti baju, celana, dan jaket yang dibuat langsung dari tangan alias handmade. Setelah belajar lama dari tempat bekerja yang akhirnya membangun bisnis pertamanya yaitu yang bernama Confecciones Goa. Nama bisnis ini diambil dari kebalikan inisial namanya sendiri. Confecciones Goa menjual produk-produk yang berhubungan dengan fashion juga, yaitu jubah dari kain tenun. Sama seperti Gala, Confecciones Goa juga dibuat langsung secara handmade oleh penduduk lokal. 3 tahun berserang sejak ia mendirikan Confecciones Goa, barulah Amancio Ortega memutuskan untuk membuat Zara. Brand ini ia buat atas hasil kerjasama dengan istrinya sendiri yang bernama Rosalia Marta. Berbeda dengan Confecciones Goa, Amancio Ortega membuat Zara agar bisa menjual produk-produk yang lebih luas lagi. Walaupun produk tersebut masih berhubungan dengan dunia fashion, sebelumnya Amancio Ortega ingin memberi brandnya dengan nama Zorba, karena itu adalah salah satu nama favoritnya. Tapi pada masa itu hak cipta nama Zorba sudah dimiliki oleh orang lain, sehingga akhirnya ia memilih untuk memberi nama Zara sebagai gantinya. Dari dulu hingga saat ini Zara memfokuskan penjualan dari produk-produk fashionnya. Yang membedakan adalah model dan tren yang ada sesuai dengan masanya. Bila dulu Zara memproduksi fashion yang menjadi tren di sekitaran Spanyol seperti jubah, jas, topi, kini Zara juga membuat produk dengan pasar yang lebih luas lagi. Sebab bukan hanya Spanyol, tapi masyarakat di seluruh dunia sudah menjadi pelanggan dari Zara. Perusahaan cepat berkembang dengan pekerjaan profesional sebanyak 137,954 yang bekerja di 6.683 toko dan berlokasi di 88 negara. Bisnis inilah yang membuat Amancio Ortega menjadi miliarder asal Spanyol. Ini bukan hanya orang terkaya di negerinya sendiri, dia juga orang terkaya di Eropa. Berdasarkan Bloomberg,
Billionaire